Setelah kita berhasil melakukan instalasi project Laravel baru dan melakukan konfigurasi database, selanjutnya mari kita terapkan desain interface atau template ke dalam aplikasi Laravel kita. Pertama-tama mari kita buka terlebih dahulu desain aplikasi yang sudah ada. Anda bisa mendownloadnya di bagian course resource yang telah saya sediakan. Saya pindahkan ini ke kiri, dan selanjutnya kita copy file-file CSS, font, JavaScript, dan gambar dari template ke project kita, tepatnya di bawah folder public. Kemudian kita kembali ke desain template di browser, dan kita klik kanan untuk melihat kode HTML-nya. Kita seleksi semua kodenya, dan kita copy. Kemudian kita kembali ke editor, dan di bawah folder resource views, kita buat folder baru dengan nama blog. Di bawah folder blog, kita buat file baru dan simpan dengan nama index.blade.php. Di file ini kita paste kode yang barusan kita copy. Agar file ini bisa diakses di browser, kita perlu melakukan perubahan pada file routes.php di bawah folder app http. Di sini sudah ada rute default yang mengembalikan file welcome, yang tidak lain adalah welcome page dari aplikasi Laravel. Mari kita ubah rute ini dengan mengembalikan file view yang ada di folder blog dengan nama file index. Kembali ke browser dan refresh. Sekarang tampilan aplikasi kita sudah berubah, sudah hampir mendekati tampilan di template. Tetapi di sini semua gambar tidak terbaca sama sekali. Jadi mari kita kembali ke editor, loncat ke file index.blade.php, dan untuk semua referensi file-file baik CSS, JavaScript, dan gambar, kita bisa menaruhnya dalam fungsi asset seperti ini. Sehingga nantinya akan ditampilkan dalam full URL. Kita coba, klik kanan, view page search, dan seperti yang Anda lihat, referensi file CSS ini ditampilkan dalam full URL. Anda bisa melakukan langkah yang sama untuk referensi file-file CSS, JavaScript, dan gambar. Cara kedua yang menurut saya lebih simpel adalah dengan menggunakan relative path, yaitu dengan menambahkan tanda slash di paling depan. Kita terapkan juga untuk seluruh referensi file gambar. Kembali ke browser dan refresh. Oke, sekarang gambar-gambar sudah berhasil dimuat. Selanjutnya kita perlu menyediakan halaman khusus untuk menampilkan detail post. Kita kembali ke editor, dan di bawah folder blog ini, mari kita buat file baru. Simpan dengan nama show.blade.php atau dengan nama lain yang Anda sukai. Jika kita perhatikan, semua area di halaman ini sama kecuali area sebelah kiri. Cara paling mudah adalah dengan mengcopy semua kode dari file index.blade.php dan kita modifikasi area sebelah kiri. Tetapi cara ini tidak efektif karena jika misalnya kita ganti bagian navbar atau area sebelah kanan dalam satu file, kita juga harus menggantinya di file yang lain. Langkah terbaik adalah kita buat layout aplikasi yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk view lainnya. Sehingga masing-masing view memiliki tata letak yang sama. Selain itu, jika ada perubahan, misalnya pada navbar, tinggal kita ubah pada satu file saja. Di sini saya akan membuat folder khusus untuk menyimpan layout. Saya beri nama layouts misalnya. Kemudian saya buat file baru dengan nama main.blade.php. Atau Anda bisa memberikan nama lain yang Anda sukai. Selanjutnya, kita akan pindahkan beberapa bagian yang umum di file index.blade.php ke main.blade.php. Bagian ini harus ada di semua halaman. Jadi ini nanti akan kita pindahkan. Bagian ini akan kita sisakan di file index ini. Untuk sidebar kita akan pindahkan juga, dan footer juga harus ada di semua halaman. Oke, kita kembali ke atas, kita cut sampai bagian tag header penutup.
Kemudian kita paste di main blade PHP. Kemudian ke file index blade PHP, dan kita juga pindahkan bagian footer ini ke main blade PHP. Kemudian kita panggil fungsi yield dengan parameter yaitu nama section yang akan ditimpa oleh definisi section di layout anak. Saya beri nama content, tapi Anda tentu bisa menggunakan nama lain yang Anda sukai. Oke, kita sudah memiliki layout aplikasi. Ini nantinya akan menjadi layout induk untuk file-file view lainnya. Kembali ke file index blade PHP. Di sini kita turunkan dari layout induk dengan memanggil fungsi extends dan diikuti oleh path layout induk. Dalam hal ini adalah layouts.main. Selanjutnya kita taruh bagian div dengan class container ke dalam section dengan nama content. Ingat, di layout tadi kita panggil fungsi yield content. Artinya section dengan nama content inilah yang akan dirender saat pemanggilan yield content. Kita cek di browser untuk memastikan aplikasi masih berjalan dengan baik. Oke, tidak ada masalah. Sebelum kita copy kode di file ini ke file showblade.php, mari kita pindahkan dulu bagian sidebar dalam file terpisah. Karena bagian ini juga akan dipakai untuk masing-masing layout anak. Kita cut bagian ini, kemudian kita panggil fungsi blade include, diikuti dengan nama path file yang akan kita muat. Misalnya layouts sidebar. Di folder layouts, mari kita buat file baru, simpan dengan nama sidebar blade PHP. Kemudian kita paste kodenya di sini. Kita cek lagi untuk memastikan tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya mari kita kopikan saja isi dari file index blade PHP ke file show blade PHP. Nanti kita akan ganti bagian sebelah kiri, tepatnya di bagian div dengan class call md8 dengan detail post. Kita kembali ke design template, klik kanan dan inspect element, pilih div dengan class call md8, klik kanan, copy elemen untuk mengcopy elemen HTML yang terseleksi, kemudian kembali ke editor, kita buang baris ini, lalu kita paste. Kemudian kita lakukan perubahan pada referensi file gambar. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan rute baru untuk menampilkan detail post ini. Kita copy saja definisi rute yang sudah ada, beri nama URI-nya misalnya /blog_show, dan saat rute ini dipanggil, kita kembalikan file view blog show blade PHP. Kembali ke browser dan masukkan alamat URI blog show, dan ini dia tampilan detail post dari aplikasi kita sudah tampil dengan baik. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa dalam pembuatan aplikasi ini kita akan bagi dalam 2 tahapan. Untuk tahapan pertama, kita akan fokus pada fitur-fitur utama dari aplikasi blog. Fitur-fitur pendukung akan kita kerjakan pada tahap kedua. Jadi untuk pencarian ini, di tahap pertama akan kita sembunyikan dulu. Kemudian tag filter juga akan kita sembunyikan, dan juga komentar. Jadi mari kita kembali ke editor, kita buka file sidebar blade PHP, kita komen saja bagian form pencarian ini, kemudian tag juga kita komen, selanjutnya kita buka file showblade.php, dan untuk bagian komentar ini, mari kita cut saja.
Kemudian kita buat file baru di bawah folder blog. Simpan dengan nama commands.blog.php dan paste di sini. Kita lihat. Oke, saya rasa pembuatan layout aplikasi sudah cukup. Kita akan mengganti semua konten-konten statis dalam layout ini dari database pada sesi-sesi berikutnya. Tidak lupa saya simpan semua perubahan file ke dalam Git repository.